Halo pemirsa, selamat pagi. Bayi berusia 4 hari ditemukan di pagar panti asuhan dalam kondisi sehat. Bayi ini diduga dibuang oleh orang tuanya. Saya, Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat musuh okupan 3615 Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Upaya penarikan paksa motor ojek online oleh kawanan penagih hutang nyaris berbuntut keributan di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Banyaknya pengemudi ojol yang ingin membantu korban membuat petugas sempat kewalahan merelai keributan. Keributan antara pengemudi ojek online dengan sejumlah orang diduga penagih hutang nyaris terjadi di kawasan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keributan berawal saat sekelompok orang berupaya menarik paksa motor seorang pengemudi ojek online karena diduga menunggak angsuran. Namun korban tak terima dan memastikan tidak terlibat dalam angsuran apapun karena memiliki bukti BPKB motor. Petugas sempat kewalahan melerai kedua kelompok yang sudah berkerumun dan nyaris terjadi bentrok. Para penagih hutang sempat kabur setelah puluhan pengemudi ojek online berkerumun dan emosi berupaya menghakimi para pelaku yang dituding salah sasaran. Awal saya dipepet sama orang Ambon 4 orang, atau dengan berdasarkan BPKB saya ditahan, digaden, sedangkan saya udah ada buktinya BPKB-nya gitu. Oh, dia maksudnya pura-pura mau narik motor gitu, Bang? Ya, yang alasan seperti BPKB nggak ada gitu. Cuma mungkin hanya salah paham, salah nomor atau bagaimana kesalahan. Yang kenapa siapa? Tinggal motor pelaku. Saya tuntut nih, tinggal. Tinggal pelakunya kabur ini. Tapi untungnya tidak ada korban. Meski situasi sempat memanas, namun petugas berhasil membubarkan kedua kelompok. Petugas menyita 2 motor milik pelaku penagih hutang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kecelakaan perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali terjadi. Di Padang, Sumatera Barat, bus Trans Padang ringsek setelah terseret puluhan meter akibat tertabrak kereta api bandara. Akibatnya, sopir dan kernet bus mengalami luka dan menghancurkan satu warung di pinggir rel. Bus Trans Padang ini ringsek setelah tertabrak kereta dan terseret sejauh 20 meter. Bus sampai tersangkut di sebuah warung kaki lima yang berada di pinggir rel di kawasan Anak Air Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Bus ditabrak kereta api jurusan Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Akibat peristiwa ini, supir dan kernet bus terluka dan menghancurkan satu warung milik warga. Dari keterangan warga, tabrakan terjadi karena tak berfungsinya palang kereta api yang berada di perlintasan. Terus saya ada tanya dari sini dan terus putus sama dia kan di mobil. Kondisi mobil bus penuh atau nggak ada orang? Kosong ya? Cuma sopir sama keneknya doang. Supir sama kenaik. Iya. Ada pelanggan nggak di sini nggak, Bang? Ada pulang ada, tapi sekarang nggak fungsi lagi. Nggak fungsi lagi. Ya nggak fungsi, nggak ada yang nurunin. Warga berharap agar pihak kereta api segera memperbaiki palang kereta api agar tidak menimbulkan korban lain. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil milik pengelola pajak dan retribusi daerah milik Pemkap Batubara, Sumatera Utara terbakar di Tol Tebing Tinggi, Medan. Para korban segera keluar saat menyadari mobilnya terbakar. Dugaan sementara kejadian inilah akibat adanya korsleting di bagian bawah mesin mobil. Kobaran api membakar seluruh badan mobil milik pemerintah daerah Kabupaten Batubara di Jalan Tol Tebing Tinggi, Medan, tepatnya di kawasan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Melihat mobilnya terbakar, pengemudi bersama 2 anaknya dan 3 rekannya langsung keluar menyelamatkan diri. Petugas yang tiba di lokasi segera berupaya memadamkan api dan menyelidiki kasus ini.
Saat kejadian, mobil dalam perjalanan dari Batubara menuju Medan. Secara tiba-tiba, dari depan mobil keluar asap pekat. Saat mobil berhenti, terlihat percikan api dari bawah mobil milik pengelola pajak dan retribusi daerah Pemkab Batubara. Jadi ada berapa orang di dalam mobil tadi? Kami ada 6. 6, Bu ya? Jadi tiba-tiba ada mengeluarkan percikan api dari bawah, Bu ya? Iya, Langsung dibakar, Bu ya? Iya, nggak sempat nyelamatin apa-apa. Tas pun di dalam semua. Dibakar, Bu ya? Ada korban, Bu? Nggak ada. Mobil yang terbakar dievakuasi ke unit Laka-Lantas Polres Serdang Bedagai. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku jambret babak belur setelah tertangkap warga di Medan, Sumatera Utara. Upaya evakuasi kedua pelaku terhalang ratusan warga yang emosi. Warga Jalan Mabar, Medan Deli, Sumatera Utara dikejutkan dengan tertangkapnya 2 jambret. Warga yang emosi mencoba menghakimi pelaku. Seorang petugas keamanan yang melintas segera mengamankan pelaku. Gimana nih? HP yang diambil? Kejadian bermula ketika korban A sedang menunggu angkutan umum di lokasi kejadian. Secara tiba-tiba 2 pejamret yang berboncengan motor menghampiri korban dan langsung merampas HP. Korban pun berteriak hingga mengundang perhatian warga. Pelaku yang mencoba kabur tertangkap warga setelah motor yang ditumpanginya oleng dan terjatuh. Akibatnya, 2 pelaku menjadi bulan-bulanan masa. Saat diperiksa, ditemukan pisau yang digunakan untuk beraksi. Ibu pelaku yang tiba di lokasi histeris mengetahui perbuatan anaknya. Seorang wanita yang lagi menunggu angkot, mereka menyambar HP-nya ya, yang bernama siapa namamu? Aksinya tadi sempat melakukan aksinya ya? Tempat melakukan aksinya. Ketahuan dengan warga. Diamankan warga, baru saya lewat, saya amankan di sini. Upaya evakuasi kedua pelaku jambret ke Polres Belawan tak mudah lantaran banyaknya warga yang ingin menghakimi. Selama kejadian, arus lalu lintas Medan menuju Belawan sempat macet. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian bermotor di kawasan pertokoan Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam jelas di kamera CCTV. Modus pelaku beraksi dengan menggunakan pakaian atribut ojek online. Sebelum beraksi, pelaku sempat menggeser arah kamera CCTV. Aksi pencurian motor ini terekam CCTV terjadi di siang hari di kawasan pertokoan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi dengan modus menggunakan atribut ojek online. Mengetahui lokasi terdapat CCTV, sebelum beraksi pelaku sempat menggeser kamera, namun pelaku tak sadar aksinya terekam CCTV lain. Pelaku menggasak satu motor terparkir dalam waktu kurang dari 2 menit. Tapi ada motor pintu masuk. Habis masuk, udah itu langsung putar kamera kan. Putar kamera, habis itu udah nggak kelihatan lagi. Soalnya kamera kan nunjuk ke pintu, jadi motornya udah nggak kelihatan lagi. Pas saya buka pintu, motor udah nggak ada. Itu diketahui jam berapa, Bang? Jam 6 kurang 15 menit. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Sawah Besar dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari kejadian ini, warga diminta untuk selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, warga menangkap dan menghakimi 2 pelaku jambret yang gagal beraksi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi keributan antara keluarga korban dengan warga yang berusaha melindungi kedua pelaku dari amukan massa. Dua pelaku jambret ini diamankan warga setelah aksinya gagal menjambret dompet berisi ponsel serta uang milik seorang pengendara wanita di Jalan Pasar 3 Medan, Sumatera Utara. Warga yang emosi menghakimi kedua pelaku dan nyaris dibakar. Terjadi keributan setelah keluarga korban datang ke lokasi penangkapan dan masih berupaya menghakiminya. Korban mengaku saat itu dirinya sedang mengendarai motor melintas di lokasi kejadian. Tiba-tiba kedua pelaku yang mengendarai motor merampas tas dan kabur.
warga menangkap keduanya yang berupaya kabur. Apa yang dirampoknya, Bu? Mana keretanya? Bakar aja keretanya. Sama HP di dalam dompet. Ibu dari arah mana? Posisi Krakatau, lampu merah mau menuju ke apotek situ. Pas belok, orang itu datang, ngambil dari dari tengah itu depan. Keributan ini mereda setelah petugas Polsek Medan Timur tiba di lokasi. Kedua tersangka berikut sepeda motor milik pelaku digelandang ke Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, mayat terikat dan terbungkus plastik di Karawang, Jawa Barat diketahui sebagai mahasiswa Telkom University. Keluarga korban sempat diminta menyerahkan uang tebusan sebelum korban ditemukan dalam kondisi tewas. Sergap segera kembali sesaat lagi.